Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman, belajar firman itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena itulah yang akan menentukan pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari yang istimewa hari ini ketika kami ada memperingati peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus. Kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita kebenaran penting dalam Paskah. Ketika kita ada dalam momentum peristiwa yang sangat penting, sangat bersejarah, sangat fundamental dalam iman Kristen, soal Paskah, soal kebangkitan Kristus, kita akan belajar apa sebenarnya kebenaran penting dalam peristiwa Paskah berdasarkan konteks firman Allah Matius 28 ayat 1 sampai 15 ini. Ada 3 hal penting dari suatu kebenaran penting dalam Paskah yang saya dapatkan dalam nats ini. Yang pertama dalam ayat 5 sampai 6, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Yang memberitahu bahwa Kristus bangkit itu malaikat, bukan para penjaga kubur, bukan juga para murid-murid. Tapi yang memberitahu, yang mengabarkan bahwa Yesus bangkit itu adalah malaikat. Artinya apa? Peristiwa Paskah adalah fakta sejarah, bukan suatu rekayasa. Jadi kebenaran penting dalam Paskah yang kita dapati adalah bahwa Paskah adalah fakta sejarah, bukan suatu rekayasa. Karena malaikat sendiri yang memberitahu bahwa dia sudah bangkit. Bahkan sama seperti yang telah dikatakannya, Yesus sendiri sudah mengatakan terlebih dahulu. Sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, Yesus sudah sering memberitahukan kepada murid bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Paskah adalah fakta sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, yang disalibkan adalah yang serupa dengan dia, jelas itu bukan suatu kebenaran. Karena faktanya adalah bahwa dia mati dan dia bangkit. Kalau bukan dia yang mati, berarti dia bukan dia yang bangkit. Tapi yang jelas bahwa malaikat sendiri yang memberitahu bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati, berarti Yesus juga yang mati. Ini kebenaran penting dalam Paskah, bahwa Paskah adalah fakta sejarah, bukan cerita dongeng, bukan juga suatu rekayasa. Ketika dijumpai dalam ayat 12 sampai 15, karena para orang-orang yang menjaga kubur itu merasa ketakutan karena Yesus sudah bangkit. Akhirnya dalam ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Itu bukan suatu fakta,
Tapi itu suatu dusta. Oleh karena apa? Karena sudah disogok dengan uang. Maka dalam ayat 15 mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi cerita yang tersiar, kabar bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa jenazahnya, mayatnya dicuri oleh murid-murid, itu bukan suatu fakta kebenaran, itu suatu dusta. Fakta kebenaran, kebenaran penting dalam Paskah adalah Paskah, kebangkitan adalah fakta, bukan suatu dongeng, bukan suatu cerita yang dikarang. Ini penting untuk kita pahami dalam hidup kita sebagai umat. Yang kedua, kebenaran penting dalam Paskah, dalam ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Jadi yang bangkit itu Yesus, bukan Yudas yang serupa dengan dia. Karena yang bertemu dengan murid-murid itu Yesus, bukan orang lain yang serupa dengan dia. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Akhirnya mereka menyembah Yesus karena memang Yesus itu yang bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, kebenaran penting dalam Paskah adalah Paskah membuktikan keilahian Kristus. Makanya pada waktu itu murid-murid Maria Magdalena dan Maria yang lain itu menyembahnya. Dan Yesus tidak menolak penyembahan kepada dia. Kalau Yesus tahu bahwa dia bukan Tuhan, pasti Yesus akan menolak. Tapi karena dia tahu bahwa dia Tuhan, maka dia tidak menolak ketika mereka menyembah dia. Karena memang dia Tuhan, karena memang dia Allah. Salah satu buktinya adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Paskah adalah bukti, salah satu bukti bahwa Yesus itu Tuhan, keilahian Kristus. Kenapa kebangkitan bisa membuktikan keilahian Kristus? Karena tidak ada satu manusia di dunia yang pernah mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Tidak ada dalam suatu catatan kitab suci manapun juga seorang manusia yang pernah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi, kecuali yang namanya Yesus Kristus. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia Tuhan. Maka dia berkuasa terhadap dosa, berkuasa terhadap maut. Dan hanya Tuhan yang bisa punya kekuasaan seperti itu. Jadi kebenaran penting dalam Paskah. Yang kedua, bahwa Paskah membuktikan keilahian Kristus. Itu berarti bahwa momentum Paskah, momentum kita memantapkan iman kita, mempertebal iman kita, memperkokoh iman kita. Karena tidak salah bila kita beriman kepada dia, karena dia bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia karena menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kebenaran penting dalam Paskah. Yang ketiga, Paskah membuat karya penyelamatannya tidak sia-sia. Ketika dia datang ke dalam dunia, tujuannya memang untuk mengalami kematian. Karena kematianlah satu-satunya cara untuk membereskan dosa manusia. Dosa manusia tidak bisa dibereskan dengan amal baik, perbuatan baik apapun juga. Dosa manusia harus dibereskan. Karena kalau tidak dibereskan, maka semua manusia pasti akan masuk neraka. Tapi puji Tuhan, Allah sungguh mengasihi kita, sehingga Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk membereskan dosa manusia, yaitu hanya bisa dengan kematian. Tapi syaratnya harus bangkit dari antara orang mati. Kematian itu ada kuasa, makanya semua manusia pasti mati. Karena itu kuasa dosa yang ada pada maut, yang ada pada kematian harus dikalahkan. Caranya mengalahkan harus mati dan harus dibuktikan dengan kebangkitannya. Dan jelas Paskah, kebangkitan Kristus, membuat karya penyelamatannya tidak sia-sia. Karena dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Dia sudah menang. Itu membuat karya penyelamatannya tidak sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka percumalah kematiannya. Tidak ada guna dan tidak ada artinya kematiannya. Tapi kebangkitannya dari antara orang mati yang membuat karya penyelamatannya terhadap dosa manusia, penebusan dosa manusia tidak sia-sia.
Makanya di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Itu artinya karya penyelamatan manusia sudah selesai. Dan itu disahkan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu mari kita datang kepada Yesus. Percaya dan beriman sungguh kepada Yesus. Karena Yesuslah yang membereskan legal standing kita manusia berdosa. Yesuslah yang membereskan status kita sebagai orang terdakwa di mata Tuhan. Kalau status kita dibereskan oleh karena kita percaya dan beriman kepada Dia, baru kita bersyukur dengan cara berbuat baik, berbuat amal, berbuat sedekah, membagi-bagi berkat kepada sesama kita. Sebagai syukur kita di peristiwa Paskah yang hari ini kita rayakan. Paskah membuat karya penyelamatannya tidak sia-sia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan kebenaran penting dalam Paskah. Paskah adalah fakta sejarah, bukan rekayasa. Paskah membuktikan keilahian Kristus. Paskah membuat karya penyelamatannya tidak sia-sia bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.